Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang kita berlanjut pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya perhatikan teks berikut ini. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12.40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-temannya segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-temannya mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-temannya segera mengayuh sepeda untuk pulang ke rumah. Nah, di sini Ustazah mau bertanya, apa yang dilakukan Siti dan temannya yang satu? Nah, yang dilakukan Siti dan temannya itu dia akan segera bergegas pulang ke rumah, ya, dengan menggunakan sepeda. Nah, tahukah Anda bahwa sepeda ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk peredaran darah kita. Nah, seiring dengan pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran yang kedua, pentingnya kesehatan organ peredaran darah. Nah, kemarin kita telah mempelajari sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya Nanda harus ketahui dulu apa itu darah. Jadi, darah itu adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan, yang dimana berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Darah sangat berguna bagi kehidupan. Nah, berikut ini merupakan fungsi dari darah. Yang pertama yaitu mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, urea dikeluarkan melalui ginjal. Nah, yang ketiga, mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu yang dilakukan oleh plasma darah. Yang keempat, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. Yang kelima, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Dan yang terakhir yaitu selanjutnya menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah, dan yang terakhir yaitu menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, berikut ini merupakan cara menjaga kesehatan peredaran darah manusia. Ada 8. Yang pertama yaitu selalu memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. Mengapa kita harus selalu memperhatikan asupan? Karena kebiasaan makanan kita itu dapat berpengaruh pada kesehatan peredaran darah kita. Yang kedua yaitu menghindari terlalu banyak gula dan garam yang kita konsumsi. Mengapa? Karena terlalu mengonsumsi banyak garam itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan gula itu bisa menyebabkan tingginya kadar gula di dalam darah. Jadi makanan yang mengandung banyak gula maupun garam itu kita harus kurangin. Yang ketiga yaitu melakukan olahraga teratur. Karena kenapa? Melakukan gerakan fisik akan sangat membantu dalam menjaga kesehatan darah. Dengan berolahraga maka otot-otot tubuh akan semakin kuat. Yang keempat yaitu menghindari konsumsi alkohol. Mengapa? Karena alkohol ini terdapat zat-zat yang sangat berbahaya bagi tubuh, khususnya bagi peredaran
darah kita atau darah yang ada dalam tubuh kita. Bisa menyebabkan darah kita menjadi tinggi atau tekanan darah tinggi. Yang kelima yaitu jauhi rokok. Mengapa rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita? Nah, di mana terdapat zat yang sangat membahayakan pembuluh darah atau dapat merusak pembuluh darah. Selanjutnya yaitu batasi asupan lemak. Lemak jenuh dan lemak trans yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsi memiliki efek yang tidak baik untuk kesehatan darah, di mana terlalu banyak memakan makanan yang mengandung banyak lemak itu dapat mengakibatkan rusaknya pembuluh darah serta jantung dari waktu ke waktu. Cara yang ketujuh yaitu mencari informasi tentang kesehatan darah. Nah, di mana ada baiknya karena melalui buku-buku kesehatan kita dapat mengetahui bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan peredaran darah. Begitu juga informasi yang kita dapatkan baik melalui internet maupun media. Ya, misalnya media sosial dan media elektronik seperti televisi. Dan yang terakhir yaitu melakukan donor darah. Nah, di mana kegiatan donor darah ini akan membantu kesehatan darah. Mengapa? Karena membantu memproduksi sel-sel darah merah. Dan juga donor darah ini bertujuan untuk menolong sesama yang membutuhkan darah. Dan merupakan amal ya. Nah, itulah tadi adalah bagaimana kita menjaga kesehatan peredaran darah kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan ini terdapat pada dua golongan hewan. Yang pertama yaitu avertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang, dan yang kedua yaitu vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama yaitu avertebrata, di mana avertebrata ini memiliki tiga sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah tidak melalui peredaran darah. Nah, sistem ini di mana hewan bersel satu atau protozoa tidak mempunyai sistem peredaran darah, di mana satu gas yang dibutuhkan dan zat makanan yang akan diserap itu dilakukan secara difusi atau secara acak, tergantung pada energi protozoa. Kenapa? Karena protozoa ini hanya terdiri satu sel, sehingga proses metabolismenya itu dilakukan secara sendiri. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah terbuka. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah yang dialirkan tidak melalui pembuluh darah, tetapi langsung ke dalam rongga tubuh. Sistem ini dijumpai hampir di semua moluska atau hewan yang bertubuh lunak seperti siput dan arthropoda seperti laba-laba. Dan yang terakhir yaitu sistem peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah yang beredar di pembuluh darah itu saling berhubungan. Peredaran darah tertutup sederhana contohnya yaitu pada cacing tanah. Selanjutnya yaitu pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu pada ikan.
Sistem peredaran darah ikan ini disebut dengan sistem peredaran darah tunggal. Contohnya pada ikan paus, di mana karena darahnya itu hanya satu kali melewati jantung. Jantung ikan terdiri dari dua ruang, yaitu satu antrum dan satu ventricle. Dinding antrum itu tipis, sehingga warna darah di dalamnya tampak memerah dengan jelas. Sedangkan dinding baliknya itu cukup tebal, sehingga tampak lebih pucat. Selanjutnya yaitu pada hewan amfibi atau pada katak, di mana sistem peredaran darah katak disebut dengan peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredarannya, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Pada masa larva, sistem peredaran darahnya menyerupai ikan, dan setelah metamorfosis menjadi anak katak atau menjadi katak, sistem peredaran darahnya itu mengalami perubahan yang sesuai untuk kehidupan di lingkungan darat. Atap peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh nadi, kapiler, dan pembuluh balik. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 antrium, seperti kakan atau antrium dexter, dan kiri, yaitu antrium sinister. Selanjutnya yaitu pada hewan reptilia, di mana sistem peredaran darah reptilia yaitu peredaran darah ganda. Contohnya pada buaya. Jadi jantung reptilia ini terdiri dari 4 ruang. 2 ruang antrium, yaitu pada sisi kanan dan kiri, sekat antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri itu umumnya belum sempurna. Nah, pada buaya sekat ventrikel itu hampir sempurna dan hanya terdapat satu lubang yang disebut foramen Panizae. Dan hewan yang terakhir yaitu pada burung. Perhatikan ya sistem peredaran darah pada burung di gambar penjelasan ini, di mana jantung burung itu mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Jadi vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Nah, sekarang mari kita membaca. Perhatikan teks berikut ini. Siti dan Benny berteman. Keduanya sama-sama kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Benny duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah yaitu naik sepeda, karena mengayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Benny setiap bangun tidur pagi menyempatkan diri untuk berolahraga. Olahraga dilakukan Benny sebelum mandi. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Benny hobi berolahraga. Hari ini, Benny dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencak silat. Bela diri pencak silat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencak silat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat, seperti pada gambar yang tertera pada penjelasan ini. Nah, selain daripada mengayuh sepeda merupakan olahraga yang sangat penting untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah, juga perhatikan pada gambar penjelasan ini terdapat gerakan-gerakan yang dapat melancarkan peredaran darah kita. Ya, jadi diingat. Dan perlu diingat pula bahwa
pencaksilat ini selain juga menyehatkan tubuh, juga dapat melancarkan peredaran darah kita. Nah, selain itu, ya, di mana pencaksilat ini dapat diiringi oleh musik atau biasanya diiringi oleh musik jika terdapat suatu pentas seni. Nah, di mana belajar musik atau lagu yang bersemangat itu teringat mengenai tangga nada. Berikut ini adalah penjelasan dari tangga nada. Seperti yang telah Nanda pelajari sebelumnya di tema 3 mengenai tangga nada. Tangga nada ini terbagi atas dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Yang pertama yaitu tangga nada diatonis mayor. Jadi, tangga nada diatonis mayor ini tangga nada yang bersemangat, ya, sifatnya ceria. Seperti itu. Jadi, selain itu, ya, tangga nada diatonis mayor ini juga memiliki ciri yaitu nadanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C dan mempunyai pola interval yaitu 1-1 1/2 1-1 1/2. Contoh lagu dari nada diatonis mayor ini yaitu Maju Tak Gentar dan Indonesia Raya. Yang kedua yaitu tangga diatonis minor, di mana pada diatonis minor ini memiliki lagu yang bersifat sedih dan ciri-ciri lainnya yaitu lagunya diawali dan diakhiri dengan nada La atau A. Dan mempunyai pola interval yaitu 1/2, 1/2, 1/2, 1/1. Nah, itulah tadi penjelasan berupa tangga nada, baik diatonis mayor dan diatonis minor. Perlu Nanda ketahui bahwa kita tidak boleh bernyanyi, ya, karena itu musik dilarang oleh agama. Ustazah hanya menjelaskan teorinya, ya, tetapi Ustazah tidak menyuruh Nanda juga untuk bernyanyi. Ada beberapa kompetensi dasar yang insya Allah kita akan bisa melewati tanpa harus melakukan nyanyian. Dilanjutkan cerita yang tadi bahwa Beni itu mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya yaitu bela diri dengan melakukan gerakan pencaksilat dan aba-aba dari Pak Guru, di mana setelah melakukan pencaksilat, tanda bel istirahat berbunyi. Beni merasa gembira. Rasa gembiranya itu diungkapkan melalui sebuah pantun. Berikut ini adalah contoh dari 3 pantun, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Yang pertama yaitu pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak ini memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, ya. Jadi contohnya itu seperti pada penjelasan ini. Yang kedua yaitu pantun muda, di mana pantun muda ini yaitu membahas tentang atau mengenai atau berkaitan dengan masa-masa remaja. Contohnya yaitu berada pada teks penjelasan ini. Dan yang ketiga yaitu contoh pantun tua, di mana pantun tua ini berisi nasihat dari orang tua. Dan contohnya itu pada teks pantun yang ada di penjelasan ini. Ingat ya, di mana di dalam pantun itu bukan hanya kata-kata sampiran, namun juga terdiri atas isi, di mana isi dari pantun ini memiliki makna tersendiri.
ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nanda, apakah masih ada yang ingat tadi kita telah membahas pembelajaran apa? Ya, jadi kita telah membahas pembelajaran IPA, SPDP, dan bahasa, yaitu sistem peredaran darah pada manusia, hewan, tangga nada, dan juga pantun. Ya, jadi pesan pembelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu jangan lupa kita harus bersyukur hari ini karena masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa olahraga agar tubuh sehat dan peredaran darah juga lancar. Hindari begadang karena begadang itu sangat berdampak buruk bagi tubuh. Dan kegiatan Nanda selanjutnya itu dilanjutkan pada lembar kegiatan. Di sini lembar kegiatannya ada 2. Ya, yang pertama yaitu Nanda tuliskan makna dari 2 pantun berikut ini. Ya, jadi Nanda menuliskan apa makna dari pantun ini, seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada di buku tema pada halaman 16. Silahkan Nanda kerjakan dan waktu pengumpulannya itu sampai besok. Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.